Ugh. Brother, ugh. What's that? What's that, brother? Wait a minute! Who are you? Nice. Oh my God! Wow! No! God, please, no! 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 Yeah, boy. Why are you running? Why are you running? Nah, kalian pasti sering kan lihat video-video atau gambar-gambar seperti tadi? Video-video yang aneh, lucu, atau bahkan bisa sulit untuk kita pahami, tapi tetap bisa membuat kita tertawa dengan kata-kata atau gambar-gambar yang dilontarkan di dalamnya. Nah, video atau gambar yang seperti tadi itulah yang biasa kita sebut dengan meme. Meme ini sendiri memiliki arti sebenarnya menurut KBBI, yaitu sebuah cuplikan gambar dari acara televisi, film, atau lain sebagainya, atau gambar-gambar buatan sendiri yang dimodifikasi dengan menambahkan kata-kata tulisan-tulisan yang bersifat untuk melucu dan menghibur. Nah, sebuah meme sendiri bisa muncul karena adanya sebuah interaksi sosial antara masyarakat, referensi budaya pop, maupun karena adanya situasi yang familiar dan dirasakan oleh banyak orang sehingga orang-orang cenderung akan membuat meme sebagai bentuk pencarian validasi, serta agar banyak orang bisa merasa relate dengan mereka jika merasakan suatu hal yang sama. Istilah meme sendiri sudah muncul sejak lama, kira-kira sejak tahun 1970-an, tapi definisinya saat itu tidaklah sama dengan yang sekarang ini. Nah, definisi meme sebagai sesuatu yang lucu dan menghibur itu baru muncul sejak tahun 1990-an dan bertahan hingga saat ini. Meskipun meme sendiri adalah sebuah foto atau video yang bersifat menghibur, namun seiring berjalannya waktu juga, meme saat ini bukan hanya sebagai media untuk hiburan semata. Sekarang banyak sekali generasi-generasi Z di berbagai media sosial yang menggunakan meme sebagai salah satu bentuk alat komunikasi di antara mereka. Mereka akan saling bertukar meme, membuat meme, dan menyebarkan informasi yang mereka miliki secara tersirat dengan melalui komedi yang ada dalam meme itu. Dan hal itulah juga yang membuat sekarang banyak sekali muncul berbagai jenis-jenis meme yang terbagi berdasarkan fungsinya di kalangan anak-anak muda ini. Yang pertama ada meme sindiran. Seperti namanya, meme sindiran sendiri adalah sebuah meme yang digunakan untuk menyindir seseorang dengan ciri khas tertentu, seperti memiliki bahasa yang sarkas atau membuat gambar-gambar menjadi sebuah analogi dari seseorang yang ingin mereka sindir. Yang kedua ada meme percintaan. Meme jenis ini termasuk meme yang baru-baru ini muncul di dunia permiman beberapa tahun belakangan ini. Nah, meme jenis ini biasanya digunakan oleh para remaja-remaja atau generasi-generasi Z saat ini untuk mengungkapkan apa yang tengah hati mereka rasakan, seperti perasaan galau, jatuh cinta, atau hanya sekedar untuk menyatakan perasaan kepada seseorang yang telah mereka taksir sejak lama. Yang ketiga ada meme motivasi. Meme ini adalah sebuah meme yang sering kali digunakan untuk mengembalikan semangat seseorang atau memotivasi mereka untuk mengerjakan sesuatu. Meme jenis ini sebenarnya tidak hanya digunakan oleh kalangan Gen Z saja, akan tapi juga milenial dan para generasi X. Mereka menggunakan meme seperti ini dengan harapan bisa memberikan dorongan pada seseorang secara tersirat maupun tersurat dalam komedi yang ada di dalamnya. Yang keempat ada meme jokes. Nah, meme jokes atau meme candaan ini adalah yang paling diminati di kalangan Gen Z saat ini. Kenapa? Nah, meme ini sendiri adalah jenis meme yang memang diciptakan dan memiliki fungsi sebagai sebuah hiburan semata dan tidak memiliki fungsi tersirat lainnya seperti meme-meme yang sebelumnya itu. Seperti ada yang digunakan untuk menyatakan perasaan, galau, atau ada yang digunakan untuk motivasi.
Nah, meme ini adalah meme yang pure digunakan untuk menciptakan sebuah suasana lucu dan komedi. Nah, generasi Z sendiri adalah sebuah generasi yang sangat menyukai sesuatu yang berbau-bau lucu seperti meme jokes ini sendiri. Makanya meme ini menjadi sebuah meme yang sangat populer di antara mereka. Yang kelima ada meme politik. Nah, yang terakhir ini ada meme politik. Nah, meme politik ini adalah salah satu bentuk ekspresi para anak Gen Z, anak muda Gen Z saat ini, dalam menanggapi isu-isu politik yang ada di sekitar mereka. Nah, dalam mengekspresikan atau menanggapi isu-isu politik, sebenarnya ada banyak cara yang bisa dilakukan, seperti demo atau mungkin mengikuti sebuah orasi. Namun saat ini Gen Z lebih sering menggunakan meme politik sebagai bentuk ekspresi karena mereka merasa isu-isu politik akan lebih mudah dipahami dan diterima di kalangan mereka atau di kalangan masyarakat in general dengan menggunakan meme. Karena meme ini adalah sesuatu yang lucu dan sesuatu yang lucu itu pasti akan mudah diterima oleh masyarakat. Saat ini, konten-konten yang beredar di media sosial, baik dalam bentuk gambar atau video, telah mengalami banyak perkembangan dan perubahan. Sejak awal kemunculannya, meme telah berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan humor, kritik sosial, dan bahkan komentar politik. Gen Z yang dikenal sebagai sebuah generasi yang peka terhadap isu sosial, menggunakan memes untuk mengekspresikan pandangan mereka dengan cara yang menarik dan mudah diterima. Meme sendiri menjadi jembatan antara informasi dan hiburan, menjadikannya sederhana dan sangat efektif dalam menarik perhatian. Meme yang awalnya muncul sebagai gambar sederhana dengan teks lucu atau gambar lucu telah berevolusi menjadi sebuah bentuk komunikasi yang kompleks. Dengan kemajuan teknologi dan akses internet yang semakin luas, meme kini hadir dalam berbagai format, termasuk video pendek, GIF, dan bahkan animasi. Platform seperti Instagram, TikTok, atau X yang sebelumnya bernama Twitter telah menjadi ladang sumber bagi penyebaran meme, memungkinkan pengguna untuk berbagi dan berinteraksi dengan konten-konten secara instan. Lalu, apa sih alasan sebenarnya Gen Z ini sangat menyukai konten-konten atau video-video yang memiliki meme di dalamnya? Bukan berarti mereka tidak menyukai sebuah konten atau video yang tidak memiliki meme, video-video yang serius, tapi mereka jauh lebih tertarik atensinya pada video-video atau gambar-gambar yang memiliki meme di dalamnya. Nah, sebenarnya ada beberapa alasan mengapa Gen Z saat menyukai konten meme. Yang pertama, meme sendiri menawarkan cara yang cepat dan efisien untuk menyampaikan informasi. Dalam dunia serba cepat ini, di mana perhatian audiens itu sangat terbatas, meme mampu menyampaikan pesan dalam waktu singkat dengan cara yang menghibur. Nah, baru-baru ini juga pernah ada penelitian tentang attention span dari generasi-generasi sekarang yaitu Gen Z dan Gen Alpha itu hanya sekitar beberapa detik saja, sehingga konten yang cepat dan singkat itu lebih mudah untuk dipahami oleh mereka dan lebih menarik perhatian mereka daripada konten yang sangat panjang. Nah lalu, yang kedua, meme memberikan ruang bagi kreativitas. Nah, Gen Z ini sendiri adalah sebuah generasi yang sangat kreatif dan ingin mengekspresikan diri mereka sendiri sesuai dengan yang mereka mau. Dengan meme, mereka dapat berinovasi, menciptakan konten-konten yang unik, sambil tetap terhubung dengan tren yang ada. Jadi mereka ini tidak akan dibatasi oleh apapun, dengan menggunakan meme ini sendiri sebagai alat untuk berekspresi mereka. Nah yang ketiga, meme menciptakan rasa komunitas. Dalam dunia yang seringkali terasa terpisah, meme memungkinkan Gen Z untuk merasa terhubung dengan orang lain yang memiliki pengalaman dan pandangan yang sama. Seperti yang sudah dikatakan tadi, meme sendiri diciptakan karena adanya rasa relate dengan beberapa kelompok manusia atau orang-orang yang juga mengalami hal yang sama. Nah, dengan ini, mereka bisa menciptakan rasa solidaritas di antara mereka dan dukungan pada orang-orang yang juga mengalami hal yang sama seperti mereka. Lalu, sebenarnya konten-konten yang berisi meme ini sendiri ada pengaruhnya sih kepada Gen Z? Nah, pengaruh konten meme di kalangan Gen Z ini sendiri sangat besar sebenarnya. Meme tidak hanya menjadi sarana hiburan, tapi juga untuk membangun identitas dan komunitas seperti yang sudah disebutkan tadi.
Gen Z seringkali menggunakan meme untuk mengekspresikan perasaan mereka, berbagi pengalaman, dan bahkan mengatasi masalah yang tengah mereka hadapi. Dalam dunia penuh tekanan, meme memberikan cara yang ringan untuk membahas isu-isu serius seperti kesehatan mental, ketidakadilan sosial, dan bahkan beberapa tantangan yang ada di kehidupan sehari-hari. Selain itu, meme juga menciptakan rasa kebersamaan di antara mereka, sehingga ketika seorang membagikan meme yang sangat relevan atau relate dengan mereka, itu akan menciptakan koneksi dengan orang lain yang merasakan hal yang sama. Ini adalah salah satu alasan mengapa Gen Z sangat menyukai konten-konten seperti ini. Mereka merasa terhubung dan dipahami melalui humor yang sama di antara mereka. Lalu dalam konteks pembuatan konten video atau konten-konten yang ada saat ini, meme seringkali digunakan untuk menarik perhatian audiens. Kreator konten di platform seperti TikTok, YouTube, dan Instagram seringkali menggabungkan elemen-elemen meme dalam video mereka untuk membuat konten menjadi lebih menarik dan relatable bagi para audiens mereka. Misalnya, mereka menggunakan format meme yang mudah untuk dikenal atau sudah terkenal untuk menyampaikan pesan atau cerita yang lebih dalam, sehingga audiens merasa lebih terlibat di dalam alur video tersebut. Penggunaan meme ini juga memungkinkan kreator untuk beradaptasi dengan cepat terhadap tren yang sedang berlangsung. Meme yang seringkali viral dapat diubah dan disesuaikan dengan konteks yang berbeda, sehingga dapat menciptakan peluang bagi para kreator untuk tetap relevan dan menarik perhatian audiens mereka tanpa perlu mengubah apa yang hendak mereka sampaikan dalam konten mereka itu. Sebagai contoh, saat ini banyak sekali meme-meme viral di media sosial yang biasa disebut dengan anomali. Anomali ini adalah sebuah meme atau gambar-gambar yang dibuat oleh teknologi bernama AI yang tengah beredar di media sosial. Sebagai contoh-contohnya ada yang di selanjutnya ini. Anpali Babel, Anpali Babel, Anpali Babel. Itu suara dari blok kurap blasetan, anomali mengerikan yang katanya muncul kalau ada yang main blok blast sampai lupa waktu. Konon kalau kamu terlalu sering geser-geser blok, lupa makan, lupa tidur, dan HP udah panas kayak panci gorengan, kamu bakal dikutuk jadi anomali. Ih, serem banget. Jadi, boleh main blok blast, tapi jangan sampai lupa waktu, atau blok kurap blasetan bakal datang buat ngajak kamu ngeblokir hidup sendiri. Tag teman kamu yang susah lepas dari blok blast sebelum terlambat. Tung 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Hi, seremnya. Tung-tung ini biasanya bersuara layaknya pukulan kentungan seperti ini. Tung 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 tung. Share ke teman kalian yang susah sahur. Ini awalnya itu hanya bermunculan karena ada satu orang konten kreator yang ingin membuat sesuatu hal yang baru. Namun tidak disangka-sangka, sebuah gambar atau video anomali ini tiba-tiba membludak atau viral di antara para audiensnya. Nah, kemudian karena melihat viral dan sedang menjadi tren, banyak juga konten-konten kreator yang ingin membuat hal-hal yang sama untuk bisa menarik perhatian audiens mereka. Nah, oleh karena itu, meskipun konten-konten seperti ini aneh dan agak tidak bisa untuk dinalar, tetapi banyak konten kreator yang terus bermunculan membuat hal-hal yang sama untuk bisa menarik dan mempertahankan audiens-audiens mereka agar tetap setia pada konten-konten yang mereka buat. Kira-kira begitulah bagaimana evolusi konten Gen Z yang sekarang banyak menggunakan meme. Dari penjelasan tadi dapat diambil kesimpulan bahwa evolusi konten video dan meme di kalangan Gen Z mencerminkan sebuah perubahan dalam cara kita berkomunikasi dan berinteraksi di dunia digital. Meme bukan hanya sekedar hiburan semata. Mereka adalah alat yang kuat untuk mengekspresikan diri, membangun komunitas, dan menyampaikan pesan yang relevan pada orang-orang yang merupakan target dari meme ini sendiri. Dengan terus berkembangnya teknologi dan platform media sosial,
kita dapat mengharapkan bahwa meme ini sendiri akan terus menjadi bagian penting dari budaya digital di masa depan. Kira-kira sudah cukup sampai di sana saja video ini. Terima kasih sudah menonton konten ini. Semoga informasi yang ada di dalamnya bisa membantu mencari ketan ke Pulau Bali. Di lain kesempatan, mari kita bertemu kembali. Terima kasih.